Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang perancangan sistem SPMB berbasis web di SDN Bojongloa 026. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Siti Hadijah. Saya Siska Widyaningsih. Saya Resti Anggreni Hidayat. Saya Rendra Aditya. Saya Muhammad Agung Firmansyah. Di sini ada profil organisasi, yaitu tentang SDN 026 Bojongloa Kota Bandung, yang memiliki nomor pokok Sekolah Nasional 202444953, yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1970, dan memiliki nomor surat keterangan operasional, yaitu 160 tahun 2017, lalu beroperasional pada tanggal 25 Januari 2017. Pembahasan pertama yaitu tentang use case diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari sistem penerimaan murid baru SPMB. Diagram ini bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara para aktor, yaitu orang tua atau wali, operator sekolah, dan sistem SPMB. Melalui diagram ini, kita dapat memahami bagaimana proses digital pendaftaran murid baru berlangsung secara terstruktur, mulai dari pembuatan akun hingga proses selesai oleh pihak sekolah. Melalui interaksi antara tiga aktor utama, yaitu orang tua, yang menggunakan arah alur berwarna hijau, menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Alur berwarna merah merepresentasikan aktivitas operator sekolah, dan alur berwarna biru menggambarkan proses yang dijalankan oleh sistem SPMB. Yang pertama, aktor 1, orang tua atau wali. Aktor utama yang melakukan proses pendaftaran siswa tahapan aktivitasnya dimulai dari membuat akun pendaftaran, lalu login. Setelah akun dibuat, orang tua akan login ke dalam sistem untuk memulai proses pendaftaran. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Orang tua mengisi data lengkap siswa pada formulir pendaftaran yang disediakan. Lalu, orang tua akan mengunggah dokumen. Dokumennya itu seperti dokumen pendukung, misalnya kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain, yang diunggah sebagai syarat administrasi. Yang kelima, memilih jalur pendaftaran, domisili, atau mutasi, ataupun afirmasi. Setelah memilih jalur pendaftaran, orang tua akan langsung melihat hasil seleksi. Setelah proses verifikasi dan data selesai, orang tua dapat melihat hasil seleksi siswa. Lalu orang tua akan melakukan logout. Setelah semua proses selesai, pengguna dapat keluar dari sistem. Selanjutnya ada aktor kedua, yaitu operator sekolah, yang mana operator sekolah ini bertugas untuk melakukan validasi dan seleksi terhadap data yang masuk. Aktivitasnya yaitu yang pertama ada login. Operator sekolah akan masuk ke sistem untuk melakukan pengolahan data, lalu akan memverifikasi data. Operator memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dikirim oleh orang tua, lalu ada relasi include. Yang terlihat pada proses ini, sesuai atau tidak sesuai, yang menjelaskan bahwa salah satu kondisi ini pasti terjadi. Jika sesuai, maka dapat diproses ke tahap seleksi. Jika tidak sesuai, maka sistem akan mengembalikan status verifikasi ke orang tua. Lalu, operator akan melakukan seleksi berdasarkan umur. Seleksi dilakukan berdasarkan umur siswa. Yang terakhir, operator akan melakukan logout atau operator dapat keluar dari sistem setelah proses seleksi selesai. Lalu yang aktor ketiga yaitu sistem SPMB. Sistem SPMB di sini hanya berperan sebagai validator jalur pendaftaran siswa. Sistem SPMB tidak melakukan proses interaktif seperti login atau logout, melainkan hanya menerima data, memproses, dan mengembalikan hasil. Dengan adanya use case diagram ini, kita bisa melihat alur dan tanggung jawab dari setiap aktor secara jelas, serta bagaimana sistem berperan dalam mengotomatisasikan proses pendaftaran murid agar lebih efisien dan terintegrasi. Diagram ini juga membantu dalam merancang sistem yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada penjelasan activity diagram ini dibuat untuk memodelkan alur proses pendaftaran siswa baru secara online melalui SPMB. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan aktivitas dari tiga pihak utama yang terlibat, yaitu orang tua atau wali, sistem SPMB, dan juga operator sekolah. Melalui pendekatan streamline, diagram ini memetakan urutan aktivitas secara sistematis, mulai dari saat orang tua membuka website pendaftaran, melakukan registrasi, mengisi data, hingga proses verifikasi dan seleksi oleh sistem serta operator sekolah. Adapun orang tua atau wali,
Buka website SPMB, di mana orang tua membuka situs untuk mengakses sistem pendaftaran, registrasi atau login. Login bagi yang sudah punya akun atau registrasi bagi pengguna baru. Pilih jalur pendaftaran, misalnya domisili, afirmasi, zonasi, dan juga mutasi. Isi data dan unggah dokumen, di mana mengisi data siswa dan mengunggah dokumen KK, akte, KTP, dan lain sebagainya. Mengirim formulir pendaftaran. Setelah data lengkap, dikirim ke sistem untuk diproses. Menerima notifikasi hasil seleksi akan dikirim, bisa berupa diterima atau tidak diterima. Adapun sistem SPMB. Sistem SPMB yaitu memverifikasi data dan dokumen. Sistem memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diunggah. Ada data sesuai, iya atau tidak. Jika tidak sesuai, proses berhenti, notifikasi dikirim ke orang tua. Apabila sesuai, diteruskan ke operator. Operator sekolah yaitu menyeleksi berdasarkan umur. Operator menyeleksi apakah siswa memenuhi syarat umur. Ya. Adapun juga tentukan status diterima atau tidak. Berdasarkan hasil seleksi, operator menentukan apakah siswa diterima atau tidak. Adapun mengirim notifikasi, hasil seleksi dikirim kembali ke sistem dan diteruskan ke orang tua. Menerima notifikasi status diterima atau tidak. Diagram ini menggambarkan alur end-to-end pendaftaran siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan class diagram. Diagram ini mempresentasikan arsitektur dari sistem pendaftaran siswa baru SPMB secara online yang terdiri dari beberapa komponen utama, orang tua, seperti orang tua, sistem, dan operator. Setiap elemen memiliki peran dan relasi yang jelas untuk mendukung kelancaran proses seleksi penerimaan siswa baru. Aktor yang pertama yaitu orang tua. Orang tua merupakan pengguna utama dalam sistem ini. Setiap orang tua dapat memiliki lebih dari satu akses atau akun yang direlasikan one-to-many terhadap sistem. Misalnya, jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang akan didaftarkan. Orang tua juga memiliki hubungan one-to-one dengan entitas data pendaftaran karena satu pendaftaran hanya mewakili satu anak. Lalu, aktor yang kedua yaitu sistem yang berfungsi sebagai pusat operasional digital yang mengatur semua proses mulai dari login, validasi data, hingga seleksi. Sistem dapat digunakan oleh banyak orang tua dan banyak operator secara bersamaan yang berelasi many to one dari kedua pihak. Dan yang ketiga ada operator. Operator bertugas resmi yang bertugas memverifikasi dan menyeleksi data yang dikirim oleh orang tua. Setiap sistem dapat memiliki banyak operator yang merelasikan one-to-many yang menangani proses seleksi secara teknis. Setiap operator dapat memperoleh lebih dari satu data seleksi yang berelasi one-to-many dengan data seleksi, tergantung jumlah pendaftar yang masuk. Dan yang berikutnya ada data pendaftaran dan data seleksi. Bagian ini adalah inti dari informasi yang dikelola sistem. Data pendaftaran mencakup data siswa seperti nama, ID, tanggal lahir, domisili, dan tanggal mendaftar. Data seleksi digunakan untuk menentukan apakah siswa diterima berdasarkan kriteria seperti umur dan domisili dalam kota. Kedua data ini saling terhubung dan merupakan acuan utama dalam proses evaluasi. Relasi dari orang tua. Seorang orang tua dapat memiliki lebih dari satu akses. Orang tua menggunakan relasi one-to-many seperti login atau registrasi, mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan melihat hasil seleksi. Yang kedua ada relasi sistem ke operator. Jenis relasi yang digunakan oleh sistem ke operator adalah one-to-many. Sistem digunakan dan dikelola oleh banyak operator. Operator memiliki akses administratif terhadap sistem yang digunakan untuk melihat data pendaftar, melakukan verifikasi manual, dan mengelola dan memantau proses seleksi. Yang ketiga, ada relasi dari operator ke data seleksi yang menggunakan one-to-many. Setiap operator dapat menangani banyak proses verifikasi dan seleksi tergantung beban kerja. Mereka memvalidasi atau meninjau data hasil seleksi secara manual apabila dibutuhkan. Dan yang keempat ada
relasi dari sistem ke data seleksi yang menggunakan one-to-one. Sistem mengelola satu proses seleksi secara menyeluruh yang mencakup semua pendaftar dan logika seleksinya. Dan yang terakhir ada relasi orang tua ke data pendaftaran yang menggunakan one-to-one. Satu akun orang tua melakukan satu pendaftaran untuk satu anak, namun dalam konteks keluarga dengan banyak anak, orang tua bisa melakukan lebih dari satu pendaftaran tergantung konteks implementasi. Kesimpulan dari class diagram ini tidak hanya mempercepat proses pendaftaran tetapi juga menjamin akurasi dan keadilan dalam seleksi. Dalam pemisahan peran yang jelas antar pengguna, pengelola, dan proses, alur kerja menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan alur pendaftaran siswa baru SD secara online menggunakan sistem SPMB. Diagram ini memvisualisasikan interaksi antar aktor seperti orang tua, sistem SPMB, database, dan operator. Dari proses login hingga hasil seleksi diterima oleh orang tua. Setiap tahapan menggambarkan komunikasi data dan keputusan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem maupun secara manual oleh operator sebagai pihak verifikator. Yang pertama itu ada aktor orang tua. Sebagai aktor utama yang melakukan pendaftaran, orang tua akan login ke sistem menggunakan akun yang sudah dimiliki atau yang dibuat sebelumnya, lalu menampilkan pendaftaran. Sistem akan menampilkan formulir pendaftaran kepada orang tua. Lalu orang tua akan mengisi data dan memilih jalur. Orang tua akan mengisi informasi seperti nama, umur, alamat, dan serta memilih jalur pendaftaran seperti zonasi, afirmasi, dan lain-lain. Lalu orang tua akan mengupload dan mengunggah data, dokumen seperti akte kelahiran, kakak, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada sistem aktor SPMB. Sistem SPMB akan memverifikasi dan menyimpan akun seperti format, email, dan sandi. Lalu akan menyimpan data siswa. Data hasil pengisian formulir disimpan oleh sistem ke database. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke operator. Setelah data disimpan, sistem mengirim data ke operator untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu ada aktor database. Database ini yaitu menyimpan akun orang tua dan data siswa, memberikan akses kepada sistem dan operator, tidak memiliki logika proses atau keputusan. Yang keempat yaitu operator. Sebagai admin atau verifikator manual, operator akan memverifikasi data siswa dan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data seperti umur harus lebih dari 6 tahun dan berdomisili harus sesuai dengan zona. Jika sesuai, operator akan mengirim notifikasi data ke sistem dan sistem akan mengirimkan notifikasi yang sesuai kepada orang tua. Lalu orang tua akan menampilkan hasil seleksi. Jika tidak sesuai, sistem akan jika tidak sesuai, operator akan mengirim notifikasi tidak sesuai ke sistem, lalu sistem akan mengirimkan notifikasi tidak sesuai ke orang tua dan orang tua akan menampilkan hasil seleksi yang keterangannya ditolak. Lalu yang ada di sini tuh ada activation bar seperti lifeline atau garis putus-putus yang menunjukkan keberadaan objek atau aktor selama proses berlangsung. Setiap aktor memiliki lifeline-nya sendiri. Lalu ada activation bar yaitu garis panjang vertikal menunjukkan waktu objek aktor aktif melakukan tugas atau merespon aksi dalam diagram ini. Orang tua aktivitasnya panjang dari login hingga mengunggah data lalu menunggu hasilnya. Lalu sistem SPMB, aktivitasi terjadi saat menerima data, menyimpan, dan meneruskan ke operator. Lalu database akan aktif saat menerima permintaan simpan akun dan data siswa. Lalu operator akan mengaktifasi saat menerima data, memverifikasi, dan mengirim hasil. Nah, dari sequence diagram ini dapat disimpulkan bahwa sistem SPMB berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator utama dalam proses pendaftaran siswa baru secara online. Semua keputusan akhir berada pada operator, sementara orang tua hanya sebagai penginput data. Dengan sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih terstruktur dan terotomatisasi, mengurangi
potensi kesalahan manual dan meningkatkan transparansi. Di sini saya akan menjelaskan 3 tampilan utama dari mockup website SPMB Kota Bandung. Ketiga tampilan ini mencerminkan alur utama penggunaan aplikasi, mulai dari halaman beranda, login, dan juga pendaftaran akun SPMB. Desain ini dirancang dengan fokus pada kemudahan pengguna, kejelasan informasi, dan tampilan yang ramah pengguna. Yang pertama ada tampilan beranda. Pada tampilan awal ini, pengguna akan disambut dengan desain yang cerah dan komunikatif. Terdapat informasi penting seperti arahan dari wali kota dan wakil wali kota Bandung. Lalu ada tombol navigasi utama seperti pencarian data calon murid baru yang memungkinkan pengguna untuk melihat status pendaftaran hanya dengan memasukkan data tertentu. Pada halaman kedua ini ada formulir pendaftaran akun. Tampilannya berikut adalah halaman pendaftaran akun SPMB, yaitu berisi data penting seperti asal pendaftar, jenjang yang dituju, informasi identitas seperti nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nomor induk siswa nasional, dan nama lengkap. Juga jenis kelamin, NPSN asal sekolah, dan tempat tanggal lahir. Lalu yang ketiga itu ada halaman login. Halaman login ini menyajikan penjelasan singkat mengenai sistem SPMB, yaitu sebagai platform digital yang memudahkan orang tua dalam mendaftarkan anak ke sekolah tanpa harus datang langsung ke sekolah. Pengguna hanya perlu memasukkan email atau nick dan juga kata sandi ke sistem. Desain ini mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan akses dengan teks yang informatif dan visual yang mendukung konteks pendidikan. Jadi kesimpulan dari analisis perancangan sistem informasi SPMB berbasis web ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan berbasis teknologi yang terstruktur dan user-friendly. Use case diagram memberikan gambaran peran pengguna dan fungsionalitas utama sistem. Melalui activity diagram terlihat alur proses yang jelas dan efisien dari registrasi hingga seleksi. Class diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas secara sistematis. Sementara sequence diagram memperlihatkan interaksi dinamis antar komponen sistem selama proses pendaftaran. Implementasi sistem ini tidak hanya mempermudah orang tua atau wali dalam melakukan pendaftaran, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai kebijakan zonasi dan afirmasi. Dengan demikian, SDN Bojongloa 026 mampu memberikan layanan penerimaan murid baru yang adil, cepat, dan mudah diakses, mendukung pemerataan pendidikan dasar di Kota Bandung. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa perancangan sistem informasi bukan hanya soal membangun teknologi, tetapi juga merancang solusi yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dengan pendekatan yang tepat, sistem SPMB berbasis web di SDN 026 Bojongloa ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan pendidikan sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.